Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin tanggal 13 November tahun 2023 dalam pekan biasa yang ke-32. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa atas perlindungan-Mu kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh kami alami sampai hari ini. Saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kiranya Engkau tinggallah selalu dalam hati kami, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu yang sejati. Bersihkanlah hati kami dari segala yang dapat menghalangi roh kebenaran-Mu. Kuasailah hidup kami dari segala yang jahat, sehingga nama-Mu semakin meraja dalam hati kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah dia dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayat 6 yang baru saja kita baca dan dengar bersama-sama, menceritakan tentang Yesus yang menasihati para murid-Nya. Yesus menegaskan bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan dalam keseharian mereka. Kemudian Yesus menambahkan, "Tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
adalah lebih baik baginya ditenggelamkan ke dalam laut. Selanjutnya, Yesus menasihati para murid-Nya agar menjaga diri dari penyesatan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh sesama saudara mereka. Yesus menasihati mereka untuk menjaga diri, bukan menasihati mereka untuk menjauhkan diri. Artinya, mereka diajak untuk bersatu, tetapi tidak melebur, bersatu dengan tujuan untuk mempengaruhi saudara tersebut supaya mengubah perilakunya. Karena itu Yesus mengatakan, bahkan jikalau saudaramu itu berbuat dosa sebanyak 7 kali kepadamu, dan sebanyak 7 kali juga ia mengatakan menyesal atas perbuatannya, engkau harus mengampuninya. Murid-murid Yesus tidak bertanya, mengapa harus demikian? Sulitnya nasihat ini, atau para murid protes dengan nasihat ini, tetapi tanggapan para murid adalah, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sangat aneh permintaan para murid Yesus setelah Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Aneh karena biasanya kalau setelah diberi nasihat, kita cenderung meminta cara untuk bagaimana menjalankan nasihat tersebut, atau bahkan ada yang langsung setuju dengan nasihat tersebut. Tetapi tidak demikian dengan para murid Yesus. Mereka tidak protes, mereka tidak memberi usulan atau meminta keringanan dari nasihat-nasihat Yesus tersebut. Yang diminta adalah ditambahkan iman mereka. Tentunya sebuah permintaan yang kalau dilihat tidak sesuai dengan konteks atau pembicaraan dalam Injil hari ini. Mengapa para murid meminta hal itu? Untuk menjawab hal ini, kita mesti tahu apa arti dari iman. Iman adalah kepercayaan akan kebenaran sekaligus kesaksian hidup yang benar dianugerahkan oleh Tuhan yang sumber kebenaran, sekaligus pengalaman relasi manusia dengannya. Juga adalah penyerahan diri yang total, sekaligus ditampilkan dalam cara-cara hidup yang manusiawi kontekstual. Jadi kalau disimpulkan, iman itu adalah suatu ketaatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada para murid Yesus. Kalau kita mendengar nasihat Yesus dalam Injil tadi, tentu sangat sulit untuk dijalankan. Bagaimana mungkin kita mampu melakukan hal itu, yakni mengampuni sesama saudara yang telah berbuat dosa kepada kita, bukan hanya sekali, tetapi 7 kali, dan datang meminta maaf juga 7 kali. Sebagai manusia, tentu hal ini sulit dilakukan, mengingat bahwa kita manusia memiliki emosi negatif. Salah satunya adalah marah yang sesekali bisa tidak terkontrol, dapat menyebabkan pertengkaran. Bagi sebagian dari kita,
perbuatan salah yang dilakukan berulang-ulang dan meminta maaf juga berulang-ulang dinilai sebagai memancing emosi marah, seperti yang dikatakan tadi, yakni akan berakhir pada pertengkaran. Namun ternyata hal ini yang menjadi alasan bagi para murid meminta agar iman mereka ditambahkan, yaitu mereka sadar bahwa iman yang mereka miliki belum sempurna, dan hal ini yang membuat mereka merasa tidak mampu untuk menjalankan nasihat Yesus. Mereka sadar bahwa nasihat tersebut tidak bisa dijalankan hanya dengan mengandalkan kemampuan manusiawi mereka yang mungkin berakhir pada pertengkaran. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, kita tentu sering dihadapkan pada masalah yang kurang lebih sama seperti para murid hari ini. Dalam Injil tadi, kita dihadapkan pada persoalan, misalnya kerja tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Ada tugas tertentu yang harus dikerjakan dengan sangat teliti, dan kalau ada sedikit kesalahan, tugas tersebut dikembalikan dan menuntut kita untuk mengoreksi atau bahkan mengerjakan ulang tugas tersebut. Pengembalian tugas dari pekerjaan kita ini kadang bisa saja sebanyak 3 kali atau 4 kali berturut-turut, dan bahkan lebih jika yang dikoreksi atau dikerjakan ulang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari Bapak atau Ibu guru kita. Tentu sebagai manusia timbul rasa tidak puas atau bahkan marah. Inilah kelemahan kita, inilah sikap kemanusiaan kita. Lalu apa yang kita minta setelah mengalami hal ini? Apakah kita meminta iman kita ditambahkan? Ya, kita meminta agar iman kita ditambahkan, tetapi tidak hanya sebatas itu. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya adalah iman yang kita minta tersebut kita wujud nyatakan dengan tindakan kita. Teliti mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan dari Bapak atau Ibu guru, dan menjalani semua tuntutan tersebut dengan sabar. Inilah yang dikatakan sebagai penyerahan diri kepada Tuhan yang total, sekaligus ditampilkan dalam cara-cara hidup yang manusiawi. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita wujud nyatakan iman kita kepada Tuhan dengan tindakan kita, dengan usaha dan niat kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik,
menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.